نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari kelima di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat tauhid serta nikmat sunnah. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim dan muslimah, di antaranya salat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Baik, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau ABY. Dan pada pertemuan yang kemarin, subuh kemarin, kita sudah sampai di halaman 6 ya. Sampai di halaman 6 kita sudah mempelajari al-hiwar as-salis alif, kemudian juga kita sudah mempelajari al-hiwar as-salis ba ya. Sekarang insyaallah kita akan memasuki al-mufradat ya, kita akan memasuki al-mufradat ya. Taib. Al-mufradat. Mana al-mufradat? Naam, kosakata. Al-ardu. Mana al-ardu? Ya, paparan atau uraian ya. Taib. Unzur wastami' wa'id ya. Mana unzur? Lihatlah, wastami' wa'id. Naam ya. Taib. Unzuru ila suwar ya, coba lihat gambar-gambar. Unzuru ila aswar at-taliyah, coba lihat gambar-gambar di bawah ya. Mudarrisun ya, mudarrisun. Mana mudarrisun? Naam, pengajar laki-laki atau bisa juga dosen laki-laki ya. Taib. Thalibatun. Naam, mana thalibah? Ya, boleh pelajar perempuan, boleh juga mahasiswi ya. Jadi thalibah boleh pelajar wanita, boleh juga mahasiswi, atau boleh juga boleh juga siswi gitu ya, bisa juga siswi ya. Baik, kemudian tabibatun. Naam, dokter perempuan ya. Muhandisun. Naam ya, seorang insinyur laki-laki. Akhun
Naam, saudara laki-laki. Ukhtun. Naam, saudari ya atau saudara perempuan. Shadiqun. Naam, teman laki-laki. Shadiqatun. Naam, teman perempuan ya. Hadza untuk ini apa namanya kemarin? Hadza ismul isim isyarah lil qarib ya. Jadi isim isyarah yang menunjukkan kepada yang dekat ya. Jadi yang bisa dijangkau, yang dekat dari kita itu hadza. Untuk apa ini, muzakkar atau muannas? Untuk muzakkar. Kalau hadhihi taib, huwa. Apa artinya huwa? Dia laki-laki ya. Ini dhamirun munfasil ya. Kemudian hiya, dia seorang perempuan ya. Jadi huwa kemarin kita sudah pelajari juga ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, ana, nahnu ya. Taib. Alan nantakil ya. Ini insya Allah tidak ada yang susah di al-mufradat ini ya. Jadi PR-nya adalah tolong dihafalkan mufradat ini ya. Tolong dihafalkan mufradat ini. Setelah dihafalkan maka diusahakan dipraktekkan ya. Bagi para pemirsa di rumah ya, tolong dihafalkan mufradat ini atau vokabulari ini, lalu kemudian dipraktekkan ya. Jadi kalau misalnya di rumah yang suami ya ajak istrinya belajar ya, atau sebaliknya istrinya ajak suaminya belajar, lalu kemudian saling menghafalkan kosakata ini, lalu kemudian dipraktekkan ya. Insya Allah dengan demikian dihafalkan kemudian dipraktekkan, maka insya Allah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala maka kita akan cepat ya berbahasa Arab. Al-an nantakil ila tadrib ya. Nantakil ila tadrib. Naam, ikrai. Naam, tadrib. Ya, halaman 7. Al-hiwar al-thalis ba, kemudian mufradatnya. Naam. 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 Ma ma'na al-jumlah? Naam, tarjimi. Naam. Sambungkan antara kata dan Naam. gambar yang sesuai. Naam, yang sesuai. Jadi sil, hubungkan atau sambungkan bainal kalimati, antara kata, wasurati, dan gambar, al-munasibati, yang sesuai ya. Taib, perhatikan di gambar-gambar ya. Perhatikan di gambar-gambar itu, di sana ada al-kalimah, ada kata, kemudian ada surah ya, mau dihubungkan di situ ya. Bagi yang punya buku silahkan disil, silahkan dihubungkan ya, tapi tolong pergunakan pensil ya, jadi tidak permanen ya. Kemudian di belakang hari kita bisa hapus ya. Taib, mudarrisun, ini gambar yang mana? Naam, yang laki-laki ya. Kalau thalibatun, yang perempuan. Taib, selanjutnya shadiqatun. Naam, perempuan. Kemudian shadiqun, laki-laki ya. Tabibatun. Naam, muhandisun. Taib, hadza. Naam, hadhihi, perempuan ya. Jadi hadza yang gambar laki-laki, kemudian hadhihi yang gambar perempuan. Taib. Kemudian satu hal juga yang perlu diketahui bahwa hadza dan hadhihi ini tidak khusus dipergunakan untuk untuk perempuan atau laki-laki saja atau untuk orang ya. Juga bisa dipakai untuk ghairu akil ya. Ghairu akil itu benda mati dan binatang, itu bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai misalnya hadza baitun ya, hadza baitun, hadza aliyun ya. Nah, bisa dipakai. Contohnya misalnya hadhihi saburatun ya, kemudian hadhihi fatimatun, itu bisa dipakai ya. Jadi hadza isim isyarat ini bisa dipakai untuk manusia, bisa dipakai untuk selain manusia. Demikian pula hadhihi ya, bisa dipakai untuk manusia, untuk laki perempuan,
juga bisa dipakai untuk ghairu akil. Ghairu akil itu selain manusia ya. Ya, jadi bisa dipakai untuk untuk benda, juga benda mati, juga bisa dipakai untuk hewan. Ya, seperti itu. Jadi hadza bisa dipakai untuk muzakkar dan laki-laki, hadhihi bisa dipakai untuk perempuan dan muannas ya. Tapi harus hadza harus muzakkar ya, hadhihi harus muannas ya. Taib, intahaina min tadrib. Al-an nantaqil ila, ini tadrib al-awwal dan tadrib as-tsani. Ini kita loncatin ya. Sekarang kita langsung ke as-safha at-tasi'ah, halaman yang ke-9. Mufradatun idhafiyatun ya. Mufradatun idhafiyatun. Taib. Mufradatun idhafiyatun. Ma mana idhafiyah? Ya. Hah? Idhafiyah dari kata idhafah. Iya, jadi mufradatun idhafiyah di sini maksudnya adalah mufradatun ya, mufradatun zaidah ya. Mufradatun ziyadiyah ya. Iya, tambahan maksudnya. Jadi mufradatun ziyadiyah dari kata idhafah, adhafa yadifu ya. Nah, idhafiyah ini ya kosakata tambahan. Idhafiyah itu tambahan. Kenapa disebut kosakata tambahan? Iya, karena sebelumnya kita tidak pelajari ini ya. Mufradat ini yang nanti kita akan bacakan, ini kita belum pelajari sebelumnya. Ya, belum pelajari sebelumnya. Iya, tidak ada kaitannya. Jadi di sini ini dikatakan mufradatun idhafiyatun ya. Taib, al-'ardhu. Unzur wastami' wa'id. Ya, perhatikan ya gambarnya, kemudian perhatikan angkanya, kemudian perhatikan tulisannya. Ya. Perhatikan gambar, angka dan katanya, perhatikan ya. Taib. Di situ ada gambar apa? Yang pertama, kotak pertama. Naam, gambar pulpen. Ya, kemudian angkanya 1. Ya, angka 1. Ya, jadi apa kalau 1 bahasa Arab? Wahidun. Ya. Wahidun. Nah, kenapa wahidun di sini? Kenapa bukan wahidatun? Iya, karena qalamun itu adalah muzakkar. Ya, qalamun adalah muzakkar. Ya. Taib. Kemudian ya, kotak yang kedua. Ya, ada gambar apa di situ? 2 pulpen. Ya, 2 pulpen. Bahasa Arabnya 2 pulpen? Isnani. Ya, jadi kalau 1 wahidun tadi, kalau 2 apa? Isnani. Ya. Nah, nanti dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu nanti ada yang disebut sebagai mufradun. Ya, mufradun. Kemudian 2 apa? Musanna. Ya. Kemudian 3, kita pakaikan alif lam aja. Kemudian 3 apa? Ke atas al jam'u ya. Mufrad ini berapa? 1 ya, atau tunggal ya. Kemudian ini apa? 2 ya. 2. Kalau bahasa Inggris apa? Enggak istilahnya. Kalau ini kan single ya. Kalau 1 itu apa? Single ya. Begini tulisannya, benar. Kalau 2 apa? Itu 2 ya. Kemudian kalau 3? Kalau 3? Ini jamak juga kalau bahasa Inggris ya.
Iya, plural. Ya, plural ya. Kalau 3 berapa? Si apa? Ini singular ya apa? Kalau 1 single ya. Kalau 3 jamak ya. 3 apa? Plural ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau 2 itu sudah jamak. Ya, benar nggak sih? Banyakan ditambah s. Ya, seperti itu. Nah, ini ada mufrad, kemudian ada musanna, kemudian ada jamak. Itu kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi nanti ya kalau 1 itu misalnya apa namanya pulpen, ya kita katakan qalamun wahidun. Atau qalamun juga sebenarnya sudah 1 pulpen, sebuah pulpen gitu kan. Ya, qalamun sebuah pulpen atau 1 pulpen. Tapi biasanya kita katakan qalamun wahidun. Ya. Kemudian kalau musanna nanti apa namanya dia punya kaidah. Artinya kaidah ini tidak berubah. Jadi kalau 2 musanna itu tinggal ditambahkan alif dan nun kalau dia dalam kondisi marfu, kalau dia dalam kondisi rafa. Kemudian kalau dalam kondisi nasab dan jar atau mansub dan majrur tinggal ditambahkan apa? Ya. Jadi misalnya qalamun qalamani. Ya. Qalamun wahid, qalamani isnani. Qalamun qalamani kalau dalam posisi marfu. Ya, akan tetapi kalau dalam posisi mansub atau majrur kita katakan qalamaini. Ya, qalamaini. Nah, kemudian jamak ya, jamak 3 ke atas. Nah, tinggal kita lihat nanti bendanya dijamakkan itu ada. Bendanya dijamakkan itu apa? Ya, kalau misalnya dia itu jamak taksir namanya, ya, maka mau tidak mau untuk mengetahui jamak taksir ini kita harus banyak piknik. Ya, pikniknya bukan ke tempat-tempat kuliner atau ke tempat-tempat tamasya, enggak, tapi ke kamus bahasa Arab atau ke kitab-kitab bahasa Arab. Ya, jadi yang disebut jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Ya, jadi mau tidak mau kita harus cari di kamus kemudian kita hafalkan gitu, seperti itu. Ya, jadi tidak ada aturannya. Ya, jadi misalnya kitabun, kutubun, qalamun, aqlamun itu kan tidak ada kaidahnya. Nah, beda kalau nanti ada yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu tinggal ditambahkan ya waw dan nun kalau dia dalam posisi marfu, ya dalam posisi rafa. Kemudian tinggal ditambahkan ya dan nun ketika dia dalam posisi mansub atau majrur. Ya, seperti itu. Ya, contoh misalnya muslimun, ya muslimani, kemudian muslimuna, ya, atau muslimun muslimaini, atau muslimun muslimani, muslimai muslimina, dan seterusnya. Ya, mukminun, ya mukminuna atau mukminina, itu namanya jamak mudzakkar salim. Nah, kalau yang seperti ini gampang karena sudah ada rumus bakunya, sudah ada kaidahnya. Ya, jadi tinggal hafalkan apa namanya mufradnya saja. Intinya mufradnya itu nanti selamat, dia tidak ada perubahan. Muslim tidak berubah kan, kemudian tinggal ditambah waw dan nun atau ditambah ya dan nun. Ya, seperti itu. Jadi mufradnya itu selamat. Beda misalnya kalau yang jamak taksir tadi qalamun. Ya, qalamun aqlamun. Ya. Kitabun kutubun. Jadi mufradnya tunggalnya itu dia berubah. Beda dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian nanti akan kita pelajari juga jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim itu apa namanya? Dia juga kita tinggal menghafalkan mufradnya saja. Ya, kita tinggal menghafalkan apa namanya? Mufradnya saja. Lalu kemudian nanti tinggal kita tambahkan alif dan ta maftuha di belakangnya. Contohnya misalnya saburatun, saburatun, ya. Kemudian apa namanya madrasatun, saburatun, saburatun, saburatun. Kemudian kurrasatun, kurrasatun, ya. Nah, ini hanya pengantar saja, jadi saya belum tuliskan, ya. Baik. Jadi wahidun isnani. Kemudian kotak yang ketiga. Ada gambar apa? 3 pulpen, ya. Salah satun, ya. Salah satun. Kenapa di sini qalamun tapi kok pakai ta marbuta di belakangnya? Beda dengan wahidun dan isnani. Karena dia adat ma'dud. Naam, ya, nanti ada yang kita sebut sebagai adat ma'dud. Yang mana nanti kalau misalnya bendanya itu adalah mudzakkar,
3 sampai 10, maka bilangannya apa? Bilangannya muannas. Ya, itu namanya adat. Adat wal ma'dud. Adat itu artinya bilangannya. Kalau ma'dud artinya yang dibilang, benda yang dibilang. Itu seperti itu. Nanti ada rumusnya. Ya, nanti ada rumusnya. Jadi kalau misalnya 3 ke atas, kalau misalnya benda yang kita bilang itu adalah muzakkar, maka bilangannya adalah muannas. Itu 3 sampai 10. Hanya berlaku 3 sampai 10. Beda satu dengan 1 dan 2. 1 dan 2 harus bilangan itu harus mengikuti ma'dudnya. Adat harus mengikuti ma'dudnya. Jadi kalau misalnya benda yang kita bilang muzakkar, ya dia harus muzakkar juga. Ya, kalau benda yang kita bilang itu muannas, maka juga harus muannas. Itu 1 sampai 2. 3 sampai 10, maka kalau misalnya yang dibilang itu adalah muzakkar, maka bilangannya adalah muannas. Ya, nah itu ini jelas. Nanti insya Allah kita tuliskan. Ini hanya pengantar saja dulu. Ya, jadi jangan mungkin ada yang bertanya, loh, kok katanya muzakkar tapi kok salasatun? Kenapa pakai ta marbuta? Kenapa bukan salasun? Ya, kemudian kotak yang keempat, 4 pulpen. Kenapa bukan arbaun? Kan dia muzakkar. Ya, kemudian yang kelima, kotak yang kelima misalnya ya. Kenapa khamsatun? Kenapa bukan khamsun? Demikian seterusnya sampai 10. Ya, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya, nah itu tadi karena ada rumusnya bahwa ketika ya benda yang kita bilang itu adalah muzakkar 3 sampai 10, maka bilangannya adalah apa? Bilangannya adalah muannas. Demikian pula sebaliknya. Kalau benda yang kita bilang itu adalah muannas 3 sampai 10, maka bilangannya adalah apa? Muzakkar. Ya, demikian. Jadi dibolak-balik aja. Ya. Akan tetapi 1 sampai 2 wajib mengikuti benda yang dibilang, wajib mengikuti ma'dudnya. Jadi kalau misalnya yang dibilang itu adalah muzakkar, maka angkanya, adatnya juga harus muzakkar. Kalau yang dibilang itu adalah adalah muannas, ya, maka wajib angka mengikuti bendanya. Ya, contohnya di sini, ya, qalamun wahidun. Ya, qalamun wahidun. Qalamani ithnani. Ini muzakkar. Kita pelajari yang muzakkar dulu. Insyaallah nanti menyusul yang muannas, ya. Ya, saya ulangi bahwa 1 sampai 2, ya, angka 1 sampai 2 itu dia harus mengikuti ma'dudnya. Ma'dud itu namanya yang dibilang, benda yang dibilang. Ya. 1 sampai 2 dia wajib mengikuti ma'dudnya. Ya. 3 sampai 10 ini dibalik. Ya. Jadi kalau misalnya ma'dudnya benda yang dibilang itu ya adalah muzakkar, maka adatnya bilangannya harus apa? Muannas. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya ma'dudnya yang dibilang itu adalah muannas, maka adatnya bilangannya harus apa? Muzakkar. Ya, seperti itu. Jadi kalau muzakkar kita bilang wahidun, ya, kalau 2 kita bilang isnani. Ya, akan tetapi 3 sampai 10 kita tambahkan ta marbuta di belakangnya. Ya, jadi angkanya itu kita muannaskan. Ya, angkanya kita muannaskan. Nah, nanti kalau misalnya muannas bendanya, misalnya saburatun, gambar saburatun misalnya di sini, maka kita tidak katakan lagi wahidun, tapi wahidatun. Ya, yang 2 kita tambahkan ta marbuta jadi isnatani. Ya, isnatani. Ya, seperti itu. Kemudian 3 sampai 10 kita tidak bilang lagi salasatun, arba'atun, khamsatun, tapi salasun, arba'un, khamsun, dan seterusnya. Ya. Taib, ini makanya disebut sebagai mufradatun idhofiyatun. Ya. Ini nanti insya Allah kita akan lebih untuk selanjutnya nanti akan banyak bilangan-bilangan seperti itu dan kita terus akan ulangi. Ya. Maka minta tolong kepada para pemirsa, minta tolong ini dihafalkan ya. Ini dihafalkan. Jadi hafalkan langkah pertama, hafalkan angka 1 sampai dengan 10. Ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya. Wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun. Ya. Kemudian sab'un, samanu. Ya. Kemudian tis'un, asyru. Ya. Seperti itu. Jadi ini tolong dihafalkan. Ya. Al'an nantakil ila at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i at-tadrib al-awwal. التدريب الأول. ما بين
Naam. Tarjimi. Latihan pertama, hubungkan antara angka dan gambar yang sesuai. Taib ya. At-tadrib al-awwal. Ya, at-tadrib al-awwal. Latihan yang pertama, sil, hubungkan bainal adadi, antara adat. Adat itu apa tadi? Ya, al-adat itu namanya al-adat itu angka, ya. Kemudian at-tartibu kemarin apa artinya? Urutan ya. Kemudian al-ma'dud apa artinya? Yang dibilang. Nah, ini kan angkanya. Kalau al-ma'dud yang yang dibilang. Ya, yang dibilang. Ini nanti dalam ilmu saraf insyaallah ini nanti kita pelajari disebut sebagai isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Ya. Ini al-adat angka, kemudian al-ma'dud yang dibilang. Artinya benda yang dibilang. Nanti kalau muannas tinggal ditambahkan tak marbuta di belakangnya. Jadi al-ma'dudatu. Ya. Dalam Al-Qur'an kan ada ayyaman ma'dudat, ya. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, ya. Hari-hari yang dibilang, ya. Taib. At-tadrib al-awwal, sil bainal adadi was surati. Ya, mana surah? Gambar ya. Surah itu as-surah artinya gambar. As-surah Taib. Yang pertama artinya apa? Yang atas. Yang pertama. Ini artinya apa? Gambar. Kalau yang di bawah? Surat. Beda ya. Jadi salah sebut, salah arti. Ya. Ini dalam Al-Quran ini dia yang dipakai. Ya. Bukan yang di atas. Sebagaimana dalam surah An-Nur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratun anzalnaha wa faradnaha. Apa? Ya, intinya itu ya, dalam surah An-Nur, suratun anzalnaha ya wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat, ya. Taib. Perhatikan di sini mau dihubungkan antara antara angka dan gambar al-munasibah yang sesuai. Taib. Coba lihat di yang punya buku, silahkan dilihat. Ya, itu di gambar pertama. Ya, gambar pertama ada satu buku. Kemudian gambar kedua, ketiga dan seterusnya itu ada beberapa buku. Ya, itu mau dihubungkan dengan angka. Ya, angka yang ada di gambar ya. Taib, kita lihat yang pertama. Dihubungkan ke titik yang keberapa? Iya, wahid. Ya. Di urutan keberapa itu? Coba. Hah? Urutan keempat. Taib, yang kedua. Langsung sebutkan aja. Nggak usah di urutan. Nanti kalau yang punya buku bisa dihubungkan pakai pensil. Ya, yang di sini langsung disebutkan saja. Hitung langsung. Berapa? Arba'atun atau arba'un? Arba'atun. Kenapa arba'atun?
muzakkar ya. Karena ma'dudnya ini adalah muzakkar. Kitabun adalah muzakkar. Maka bukan arba'un tapi arba'atun. Ya. Taib, seterusnya. Ada berapa? Naam, salasatun. Ya, salasatun. Kemudian seterusnya isnani, ya. Kemudian naam, khamsatun, ya. Jadi kita coba bilang ya, sekalian kita pelajari ya, pulpen dan buku ya. Qalamun wahidun, qalamani isnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin. Ya, sekarang kitabun. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, kemudian khamsatu kutubin. Ya, kita tuliskan nanti, ini tolong dihafalkan ya. Baik, ya, perhatikan ya. Nanti untuk kitabun, antum bikin sendiri di rumah, ya. Antum bikin sendiri di rumah dan dicatat dan dihafalkan. Kitabun. Seperti ini, sampai 5 aja dulu. Kitabun. Ya. Taib, qalamun wahidun. Ya, ini namanya, ini apanya ini? Qalamunnya ini apanya? Ini ma'dudnya, ya. Ma'dudnya, kebaca nggak sih? Kebaca ya. Kemudian ini apanya namanya tadi? Adatnya ya, adadun. Ya. Kemudian untuk yang 3 sampai 10 dibalik. Jadi ini apanya namanya? Ini apanya? Adat. Dibalik ya. Jadi adatnya dulu. Untuk 3 ya, 3 sampai 10 ya. 3 sampai dengan 10 ya. Apanya dulu? Adat plus apa? Ma'dud. Taib. Kalau di sini apa? 1 sampai 2. Apanya dulu? Ma'dudnya dulu. Plus apanya? Adadun. Ya, seperti itu. Ya, untuk kaidah lainnya nanti kita pelajari. Pokoknya perhatikan aja dulu. Qalamun wahidun, qalamani isnani. Ya. Salah satu kutubin. Ya. Jadi ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya adatnya, ini namanya ma'dudnya. Ini namanya ma'dudnya. Ya. Ya.
Jadi salah satu, oh ya font. Apa nggak ingetin? Ya, jadi salah satu aqlamin. Ya, arba'atu aqlamin. Khamsatu ya. Taib, nanti PR-nya kutub. Kitabun. Taib, jadi qalamun wahidun, qalamani isnani, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, ya. Taib, kemudian nanti antum akan temukan, ya, untuk di sini qalamani isnani, antum akan temukan suatu ketika mungkin bukan qalamani, ya, bukan qalamani isnani, tapi mungkin antum akan temukan qalamaini isnaini, ya. Nah, perhatikan kalau qalamani isnani, ya, dalam posisi seperti ini dalam posisi marfu, dalam posisi dirafa, ya. Dan alamat rafa'nya di sini bukan dengan dhammah, ya, bukan dengan seperti ini, ya, bukan dhammah, ya, atau bukan dhammatain, ya. Tapi alamat rafa'nya di sini dengan apa? Dengan alif, ya, dengan alif, ya, sama di sini. Qalamani isnani. Nanti antum akan temukan qalamaini isnaini, ya. Qalamaini isnaini. Kapan kita akan temukan dalam posisi qalamaini isnaini? Ketika dia dalam posisi apa? Majrur atau mansub, ya. Ini misalnya qalamani isnani, ya, qalamani isnani. Kemudian misalnya kita bikin dalam posisi dalam posisi mansub, misalnya ishtaraitu qalamaini itsnaini, ya, atau majrur nazartu ila qalamaini itsnaini, seperti itu, ya. Baik. Ini yang ke at-tadrib al-awwal, ya. At-tadrib al-awwal ini PR bagi antum, nanti antum coba tuliskan di rumah 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 seperti qalamun wahidun, qalamani isnani, ya, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin. Dibikin seperti di atas. Naam, at-tadrib ats-tsani. Naam. Iqra'i. Naam, tarjimi. Naam. Rattibil adad. Naam. At-tadrib ats-tsani, latihan yang kedua, ya. Rattib itu fi'il amr, ya, kata perintah, ya, dari kata rattaba yurattibu, tertib, ya. Jadi tertib dalam bahasa Indonesia, ya, itu disadur dari bahasa Arab. Ya, rattaba fi'il madhi, yurattibu masdarnya, ini fi'il mudhari, masdarnya tartiban, ya, rattib, ya. Jadi rattaba fi'il madhi, yurattibu fi'il mudhari, kemudian tartiban isim masdar, kemudian rattib fi'il amr. Ya, apa artinya rattaba? Ya, rattaba itu bisa diartikan mengurutkan, ya.
telah mengurutkan. Yurattibu yurattibu sedang mengurutkan, ya. Kemudian bisa juga berarti apa? Rattaba yurattibu itu merapikan. Makanya kan dalam bahasa Indonesia tertib. Ini diambil dari isim masdar, ya. Tertib. Ya. Tertib itu bahasa Indonesianya apa? Sinonimnya rapi, ya. Nah, itu aslinya rapi. Tapi kalau tertib itu diambil dari bahasa Arab, dari kata rattaba yurattibu tartib, ya. Nah, di sini rattib al-adat, ya. Urutkan, ya, al-adat, angka-angka di bawah ini, ya. Jadi antum lihat di sini di kotak-kotak ini ngacak, ya. 2-nya dikedepankan, kemudian 3 dan seterusnya. Nah, di sini perintahnya rattibil adat, mau diurutkan, ya, sesuai dengan urutannya tentunya, ya. Taib. Berarti ini kan kita lihat di gambar, ya, 2, 3. Nanti coba antum tuliskan pakai pensil aja, ya, di tartib, ya, sesuai dengan angka urutannya gitu kan. Kemudian dipakai pensil, ya. Jadi jangan pakai pulpen. Jadi biar bisa dihapus, ya. Taib rattibil adat. Berarti di sini apa? Wahid. Kemudian isnani, kemudian salasatun, kemudian arba'atun dulu, ya, kemudian arba'atun, kemudian khamsatun, ya. Di sini 2, 3, 1, 5, 4, ya. Ini mau dibikin 1 sampai 5, ya. Taib, sekarang nantakil ila at-tadrib as-salis. Naam. Taib. Tarjimi. Tunjuklah angka yang kamu dengar. Taib, ya. Jadi at-tadrib as-salis, ya. Asyir juga fi'il apa? Asyir fi'il apa? Fi'il amr. Ya, fi'il madinya apa? Asyara, yushiru, kemudian masdarnya isyaratan, kemudian asyir, ya. Jadi asyara, ya, dalam bahasa Indonesia isyarat juga dari sini diambil, ya, isyarat. Ya, dari isim masdar. Isyarat apa sinonimnya kalau bahasa Indonesia? Hah? Taib. Asyir artinya tunjuklah. Ilal adat, kepada apa? Kepada angka. Ya, jadi di sini al-adat ini tunggal, ya. Kalau yang tadi di atas itu al-adat itu plural jamak. Ya, jadi angka-angka. Kalau di sini asyir ilal adat, tunjuklah kepada angka allazi tasma'uhu. Apa artinya allazi? Yang tasma'uhu, yang engkau dengarkan. Di belakang itu dhamir, namanya kata ganti. Kembali ke mana? Naam, kembali ke adat, ya. Jadi tunjuk ke angka yang engkau dengarkannya. Maksudnya nyahnya di situ kembali ke angkanya, ya. Baik. Misalnya kita tunjuk yang pertama, kotak pertama. Baik, sebutkan. Lah, kotak pertama. Ya. Jadi sebenarnya yang menyebutkan siapa di sini? Ya. Asyir ilal alat alladzi tasma'uhu, ya. Saya sebutkan, ya. Isnani. Kotak pertama. Taib. Kemudian khamsatun. Taib. Kemudian salasatun. Kotak ketiga. Arba'atun. Wahidun. Kotak kelima, ya. Taib. Al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi'.
Ya, at-tadrib ar-rabi'. Naam, ikrai. التدريب الرابع قل العدد المشار إليه. Taib. Qulil adada al-musyara ilaih. Tarjimi. Sebutkan Hmm. apa yang ditunjuk. Taib. Jadi qulil adada. Ya, qulil adada al-musyara ilaih. Apa artinya qul? Katakan Naam, qul ini fi'il apa? amar. Ya, bukan COOL ya. Kul ini dari fi'il amr, dari fi'il madi. Ya. Fi'il madinya apa? Qala. Fi'il mudhari'nya? Yakun. Masdarnya? Qawlan. Fi'il amrnya? Qul. Ya, bukan cool. Kemudian di sini sekalian ya. Kalau yang fi'il amr ini artinya apa? Kul ini artinya apa tadi? Katakanlah. Ya. Ucapkanlah. Kalau yang ini? Makan. Kalau yang ini? It. Iya. Ya, jadi hati-hati ya, salah ya. Salah ucap, salah makna. Kalau qaf ini artinya apa? Ucapkan. Kalau dengan kaf, kul artinya Makanlah. makanlah. Kul ucapkanlah, kul Makanlah. makanlah ya. Taib, fi'il madinya akul apa? Naam, akala. Kemudian fi'il mudhari'nya ya kulu. Masdarnya Aklan. ya. Taib. Kemudian ilal adat sudah ma'ruf ya. Alladzi apa? Yang Alladzi. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ini? Hah? Iya, alladzi apa istilahnya? Kalau dalam bahasa Indonesia? yang Kata? atau pengkata sambung. Iya, kata sambung ya. Ya, kata penghubung ya. Kata hubung ya. Ini untuk mudzakkar ya. Ini untuk mudzakkar. Nanti insya Allah kita akan pelajari untuk muannas. Jadi kalau bahasa Indonesia kan sama ya. Mau bendanya muannas kek, mudzakkar kek sama, yang gitu udah selesai. Ya. Tapi kalau bahasa Arab nanti berbeda. Ya, kalau yang dihubungkan itu mudzakkar, maka kita pakai yang ini. Tapi kalau muannas kita pakai apa? Allati, ya, tapi nanti itu. Ini aja dulu. Ya, alladzi. Ya. Kulil adat al-musyar, bukan yang itu. Ini udah tadi ya. Benar. Kulil adat al-musyar ilai. Ya, al-musyar. Al-musyar apa artinya? Al apa artinya ini? Yang ditunjuk. Nah, itulah gunanya nanti kita belajar ilmu sharaf, tasrif. Jadi kita bisa tahu telah menunjuk, sedang menunjuk, ya, isyarat, kemudian tunjuklah, kemudian yang menunjuk, yang ditunjuk. Ini nanti ada timbangannya, ada tasrifnya, ada wazannya. Nah, ini akar katanya tadi dari sini, dari yang sudah kita sebutkan tadi, asyara,
yushiru. Ya. Kalau asyara telah menunjuk, ya, yushiru sedang menunjuk. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, al-musyar ini namanya ismul maf'ul. Ya, ismul ya, isim maf'ul, objek ya yang ditunjuk. Sama tadi dengan adat, dengan ma'dud. Ya, cuma nanti tasrifnya timbangannya berbeda wazannya. Ya. Yang jelas al-musyaru ini asalnya dari sini. Al-musyar yang ditunjuk asalnya dari menunjuk. Dari kata kerja telah sedang menunjuk. Asyara yushiru. Ya, ini namanya isim maf'ul. Kemudian kalau ada isim maf'ul berarti ada isim fa'il juga. Ya, ada isim fa'il. Apa isim fa'il dari al-musyar? Ayo. Al-musyiru. Ya, al-musyiru artinya yang apa? Menunjuk. Ya, ini namanya isim apa? Ismul fa'il. Naam. Baik, kulil adada al-musyara ilaih. Ya, di sini disuruh ucapkan. Kalau tadi disuruh tunjuk, ya, sekarang disuruh ucapkan. Kalau tadi disuruh tunjuk angka yang kita dengarkan, sekarang disuruh ucapkan angka yang ditunjuk padanya. Ya, ilaihi. Haknya di sini, hu di sini kembali ke angka al-adad. Baik, sekarang saya tunjuk, ya. Sekarang saya tunjuk, antum yang ucapkan, ya. Kotak yang kelima. Wahidun. Kotak yang kedua. Naam. Kotak yang keempat. Naam. Kotak yang ketiga. Kotak yang pertama. Naam. Ithnani. Ya. Wahakadha. Ya, taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan besok ba'da subuh. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.